Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita bertemu kembali saat ini. Saat ini saya akan share sesuatu yang saya beri tema, terbesar yang melayani. Mari kita buka firman Tuhan di Matius 23 ayat 11 sampai dengan 12. Demikianlah firman Tuhan. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kehidupan yang diteladankan oleh Tuhan Yesus adalah kehidupan yang melayani. Konsep besar dalam melayani ini tidak dikenal oleh dunia. Ini hanya dikenal oleh kerajaan Allah. Dunia menawarkan sebuah konsep kebesaran yang seringkali digambarkan dengan kemewahan, punya rumah mewah, punya kekayaan yang banyak, dan bahkan mungkin punya pembantu di rumah yang banyak, memiliki tukang masak sendiri, tukang cuci baju sendiri, tukang kebun sendiri, tukang yang bersihkan rumah sendiri, dan tukang yang lainnya. Tapi tidak demikian dengan kerajaan Allah. Kerajaan Allah menggambarkan kebesaran seseorang dari sikap hati yang bersedia melayani atau memiliki hati seorang hamba. Inilah yang dinyatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ketika murid-muridnya mengingini mereka untuk besar, Tuhan Yesus tidak melarang hal tersebut. Tuhan Yesus menawarkan sebuah gambaran besar yang berbeda dari yang dunia tunjukkan, yaitu dengan melayani. Hal ini sangat menarik karena Tuhan Yesus sendiri meneladankan hal tersebut. Tuhan Yesus menawarkan sebuah konsep yang berbeda. Tuhan Yesus tidak terlalu besar untuk melakukan hal yang begitu sederhana, yaitu membasuh kaki para murid-muridnya. Ini kita ketahui, Tuhan Yesus membasuh orang-orang yang itu adalah muridnya. Bukan orang-orang besar, bukan pejabat, bukan pemimpin, melainkan mereka yang adalah murid-muridnya yang sangat sederhana, bukan orang hebat, tapi dia bersedia untuk melayani mereka. Ini bentuk dari kehambaan Tuhan Yesus. Bahkan kita ketahui bahwa Tuhan Yesus pun mati di kayu salib, itu adalah bentuk kehambaannya, di mana dia tunduk pada otoritas Bapa sehingga dia melalui perjalanan salib. Ini hal yang sangat luar biasa. Teladan kehambaan Yesus itu betul-betul dia hidupi dengan melayani orang-orang dimanapun dia harus berjalan. Ketika dia bertemu orang yang berdosa, dia melayani orang-orang tersebut sehingga orang-orang tersebut diselamatkan. Nah, ini juga perlu menjadi sebuah perenungan kembali kepada diri kita, terkhusus kita yang dipercayakan Tuhan untuk melayani di mimbar atau menjadi seorang pemimpin atau menjadi seorang pembicara. Apakah kita memiliki hati yang melayani? Karena ini seringkali tanpa kita sadari, sikap kita mungkin sudah tidak lagi melayani karena kita lebih ingin diutamakan. Ketika perkataan kita tidak didengarkan, bagaimana sikap kita? Apakah kita mengerti atau menyadari bahwa kita ini adalah pelayan? Kalau kita ini pelayan, seharusnya ketika kita tidak didengarkan atau apa yang kita katakan itu tidak diterima, kita bisa menerima hal tersebut. Kita bisa dengar lapang dada karena kita tahu bahwa kita adalah hamba yang melayani. Ya, ini memang sebuah konsep yang tidak mudah untuk dihidupin karena dunia di mana kita berada itu tidak mendukung hal tersebut atau tidak menunjukkan itu sebagai nilai yang penting. Tapi hal inilah yang Tuhan Yesus tunjukkan. Dia melakukannya, dia menghidupinya. Dia yang adalah seorang raja datang ke dunia untuk jadi hamba serupa dengan manusia untuk menyelamatkan kita. Inilah kemuliaan yang begitu besar, yaitu jalan kehambaan. Menariknya bahwa melayani adalah upaya yang itu dilakukan dengan mengosongkan diri, dan itu juga melatih kerendahan hati dan memperbesar kapasitas kita untuk kita dapat menjadi alat Tuhan yang maksimal. Jadi ketika kita mau besar di tangan Tuhan, kita perlu memiliki hati seorang hamba atau melayani. Bukan aku yang utama, tetapi kehendak Bapakku yang utama, melayani orang lain yang utama, sehingga benar-benar otoritas kehidupan kita itu lahir atau keluar dari pelayanan kita. Sehingga kuasa dalam kita melakukan apapun itu lahir dari otoritas kehambaan tersebut. Mengapa begitu luar biasa pelayanan Tuhan Yesus di dunia? Karena beliau menjalankan pelayanannya
dengan melayani. Kalau Raja kita, Tuhan kita, yang adalah pemilik seluruh kehidupan, mengambil jalan besarnya dengan melayani, siapa kita untuk tidak melakukannya? Mari kita bersama-sama melayani, biar kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui kehidupan kita yang adalah bejananya, yang bersedia untuk lakukan apa yang menjadi kehendak Sang Raja kita. Tuhan Yesus memberkati.